Di Dokter Os Indonesia ini kami juga sering sekali mendapatkan pertanyaan dari para pemirsa ya. Nah, sekarang kita punya pertanyaan juga, kali ini sudah dikirimkan oleh pemirsa Dokter Os Indonesia melalui email dan langsung kita bacakan aja ya. Dari Nindi. Saya mempunyai anak berusia 2 tahun yang memiliki kebiasaan mendiamkan makanan yang dimakan di mulut hingga lama sekali. Kira-kira bagaimana caranya ya supaya anak saya bisa mengunyah dengan baik dan cepat menelannya? Kenapa sih dok sebenarnya? Kembali lagi nih ke proses belajar makannya. Biasanya anak-anak ini belajar makan mulai umur 6 bulan sampai 9 bulan, belajar mengunyah. Iya. Tapi kebiasaan kita itu takut bayinya tersedak. Jadi selalu dikasihnya yang empuk-empuk, terus Makanan yang langsung telan. Iya. Jadi anak tersebut nggak tahu gimana caranya mengunyah. Mengunyah dengan baik. Iya. Oh, Sementara kalau udah oke. di atas umur 1 tahun kan udah mulai makan macam-macam nih makanan keluarga. Jadi anak tersebut bingung, ini kunyah tuh seperti apa ya, taunya tinggal telan begitu ya. Iya, biasanya dikasih yang udah dipure gitu ya. Iya. Kadang-kadang buah-buahan atau mungkin nasi tim yang udah sangat halus sekali. Iya, dan mungkin juga karena kesibukan orang tua sekarang agak males untuk mengajarkan anaknya. Jadi kan kalau misalnya makannya lebih cair, anak-anak langsung telan lebih cepat. Iya, urusan selesai. Oke, tapi ada juga kasus di mana nih sebenarnya anaknya Iya. mungkin tidak punya masalah dengan mengunyah. Iya, Tapi betul. tetap kok dia enggan untuk melakukan hal itu. Biasanya penyebabnya apa ya dok ya? Yang mungkin terjadi di dalam mungkin dirinya dia sehingga malas ngunyah, ngemut aja deh gitu. Iya, ada juga karena kebiasaan kita, budaya kita itu selalu menyuapi anak. Iya. Nah, kan kesenangan anak beda-beda. Jadi kalau kesenangan anak beda-beda, tentunya anak suka mengalami trauma, disuapin tapi dia nggak suka sama makanannya gitu. Untuk anak pun ternyata kita harus membantu supaya mereka bisa berselera dengan makanan yang disajikan. Iya, betul. Oh, oke. Ini salah satu contohnya. Di depan kita nih sudah ada beberapa makanan ya. Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dok. Jadi yang paling benar untuk mengajarkan anak makan itu anak itu tertarik dulu sama makanannya. Oke. Jadi makanan seperti apa yang bikin anak tertarik? Satu, biasanya yang bisa dipegang. Jadi kalau makanan cair kan nggak bisa dipegang sama anaknya. Nah, misalkan saya ambil contoh biskuit ini. Kan anak selalu dia belajar menggenggam juga. Betul. Dia happy loh kalau bisa menggenggam seperti ini gitu. Oh. Jadi biarlah anak tersebut memilih makanan yang dia senangi Iya. gitu. Jadi dia akan coba makan, pertama dia pegang. Nah, tapi ini biskuit kurang menarik ya warnanya. Oh, harusnya dibikin yang lebih cerah Jadi lagi warnanya gitu, lebih ceria. cerah. Iya, kayak buah-buahan ini Buah-buahan juga. misalnya. Yang penting bisa dipegang dan warnanya membuat anak tertarik. Nah, Oke. selain itu kalau misalnya anak tersebut sudah mulai makan sendiri, jadi sekarang yang ngetop tuh namanya BLW. BLW. Baby led weaning gitu. Jadi anak memang kita push untuk bisa makan makanan solid. Jadi Oke. tidak yang cair-cair seperti ini lagi. Gitu. Dan anak akan memilih makanannya sesuai seleranya. Oke. Jadi syaratnya satu, warnanya menarik, kemasannya menarik gitu. Walaupun kadang-kadang kita juga harus menyiasati gimana caranya memasukkan gizi-gizi yang bagus ke dalam makanan yang menarik. Misalnya sayuran, anak-anak Iya. tuh suka susah banget kalau dikasih sayuran. Gimana dok? Ini salah satu contoh yang baik. Sayur kan susah dimakan, tapi kalau kita makan sesuatu yang kriuk-kriuk, itu kan juga rasanya seru Lebih ya. berselera gitu Iya. ya. Ini adalah contoh yang bagus karena bayam dibuat sebagai Keripik, gorengan, keripik, juga oh. alternatif. Kan bosan ya sayur bayam terus Iya, misalnya betul. gitu. Lalu ini di ini ada telur juga dadar nih. dimasukkan apa ya, ini bayam bayam juga juga, ya, ada wortelnya, dan wortel, iya. ada sayur-sayur Ini lain. supaya anak-anak juga sekali makan bisa masuk sayur-sayurannya dan Iya. warnanya kan juga lebih menarik nih warna-warninya. Oke, atau mungkin juga dari bentuknya dibikin bentuknya Mickey Mouse gitu dikasih. Iya, ya kan ada iya. 2 telinga di sini. Beneran pakai saus tomat dikasih muka gitu sama Iya. bibir. Mungkin anak-anak akan lebih tertarik. Iya. Tapi satu hal juga nih dok, terkadang ada juga anak-anak yang mungkin karena tumbuh gigi ya atau kondisi mulutnya yang Iya, kurang nyaman sakit buat gitu dia, ya. akhirnya dia nggak mau ngunyah. Itu gimana ya dok ya sebaiknya? Nah, salah satunya kalau misalkan nggak mau ngunyah ya kita kembali lagi tetap ya
misalkan giginya ada yang bengkak, kita tetap memberikan, biasanya yang diberikan itu paracetamol, jadi untuk mengurangi rasa ngilu-ngilunya. Iya. Kalau misalkan lagi nggak mau gitu ya dicoba sekali lagi tetap apa yang anaknya mau. Jadi nggak apa-apa, kita memang harus mundur lagi, kasih yang lembut-lembut dulu sampai anaknya siap lagi untuk belajar makan. Oke. Nah, mungkin Dok, kalau kita sudah dengarkan tadi ya, hari ini kan kita bicara soal anak dari mulai bagaimana menjaga mereka dari penyakit lewat imunisasi dan vaksin yang ternyata sekarang banyak yang palsu beredar itu ya. Tapi udah dikasih tahu tadi dokter ya caranya gimana ya supaya kita bisa lebih waspada gitu. Kemudian kita udah ngomongin juga masalah kesehatan seperti ngorok, tadi juga ada step dan makan juga. Kalau dokter boleh berikan kesimpulan secara keseluruhan dari apa yang kita bahas di episode kali ini apa, Dok? Ya, anak adalah generasi penerus kita. Maka sebisa mungkin kita memberikan terbaik untuk anak karena anak itu adalah segalanya bagi kita. Bukankah begitu? Betul sekali, setuju. Saya sebagai bapak beranak 12 merasakan sekali seperti itu ya. Dan juga terima kasih tentunya untuk penonton-penonton di studio. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semua. Terima kasih juga untuk Nikta Gina yang tadi sudah hadir bersama kita di sini. Dr. Vita, thank you so much ya. Semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi ya untuk membahas semua hal yang berhubungan dengan kesehatan anak. Yang pasti untuk semuanya nih yang punya banyak pertanyaan seputar kesehatan, silahkan kirimkan saja emailnya. Siapa tahu nanti bisa dijawab di Dr. Oz Indonesia. Temukan sehat sesungguhnya hanya di Dr. Oz Indonesia. Kita pamit, sampai jumpa.